Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ibu sehat? Pelajaran sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh Maulidah. Silakan untuk berdoa. Siap. Gerak. Bersedekap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk santai. Gerak. Terima kasih Maulidah. Nah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua, Ibu. Ibu, Semua, tadi katanya alhamdulillah. kita izin ke belakang dulu, Bu. Oh iya, silakan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan cepat kembali karena materi akan segera kita mulai. Nah, Ya, Bu. alhamdulillah kita hadir semua ya semuanya. Lalu untuk mata pelajaran hari ini yaitu IPA, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi subbab pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran kali ini dengan belajar materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita menjadi lebih paham nih mengenai perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, apa yang membedakan kalian dengan batu? Apakah kamu sama dengan batu? Nggak sama, Bu. Kalau batu mah diam, nggak bergerak, Bu. Oh, kalau Maulidah bisa bergerak ya? Bisa, Bu. Itu mah Oh, gerak bisa. terus, Bu. Nggak bisa diem. Oh iya, nggak bisa diem ya. Iya, artinya bahwa kalau kalian tidak bisa diam itu artinya kalian melakukan pergerakan. Sedangkan batu tidak bisa bergerak ya. Tapi bayangkan kalau ada batu yang bergerak gimana ya? Ada nggak ya batu yang bergerak? Gimana? Pernah melihat batu yang Batunya dilempar, Bu. Dilempar. dilempar kenapa? Kan digerakkan, Bu. Batunya dilempar biar bergerak gitu. Tapi apakah batu itu bisa bergerak sendiri? Enggak, dengan bantuan kita. Oh iya, tapi kalau tidak dibantu dengan kita, batu tidak bisa bergerak. Kalau ada batu yang bergerak sendiri, ibu yang lari duluan. Karena ibu juga takut melihat batu bergerak sendiri. Benar nggak? Ya, Bu. Takut. Takut ya kalau batunya bergerak sendiri. Nah, itulah manfaat pembelajaran hari ini supaya kita mengetahui apa saja sih yang membedakan kita dengan batu misalnya. Nah, untuk tujuannya yaitu peserta didik dapat menganalisis antara makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya melalui diskusi dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang membedakan kita dengan makhluk hidup dengan benda mati melalui diskusi dengan benar. Nah, untuk motivasi dan persepsinya yaitu coba perhatikan. Pada saat minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang gaya ya. Pada saat kita memberikan gaya pada meja, berarti gayanya didorong dong. Apa yang terjadi dengan meja? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu, bergeser. Bergeser. Kenapa mejanya bisa bergeser? Karena didorong. Dorongan itu termasuk apa ya? Gaya bukan ya, Bu? Oh, betul, yaitu tentang gaya yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, setelah itu coba perhatikan lagi yang ini. Nah, lihat. Aduh, kok belum bergerak ya dia? Nah, lihat. Ini gambar apa ya? Orang jalan. Anak jalan. Ibu, itu teh lagi jalan apa lagi lari ya? Coba lihat lagi Maulidah. Jalan apa Kayak lari lagi- ya? Kayak lagi joget. Ya? Joget. Iya ya, bisa Joget. lari, jalan, joget. Asal jangan gedek-gedek ya. Nanti gedek-gedek semua kita. Nah, perhatikan lalu kita akan membahas ini melalui video. Ibu sudah bikin video nih. Coba kalian perhatikan videonya. Kan diputar ya. Suatu hari, Syamil pergi ke pasar untuk membeli ikan. Syamil merasa kepanasan karena matahari sangat terik dan panas, sehingga Syamil menutup mata karena silau terkena
cahaya matahari. Lalu keringat keluar dari kening Syamil karena kepanasan. Setelah itu, Syamil membeli ikan dan dimasukkan ke dalam akuarium. Keesokan harinya, Syamil pergi ke Bandung untuk menengok neneknya selama 1 minggu. Pada saat pulang, ternyata ikan Syamil mati. Apa yang terjadi dengan ikan Syamil? Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Tadi kan Syamil itu pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar dengan cara jalan kaki. Lalu di tengah perjalanan Syamil ini merasa kepanasan, kan terkena matahari ya, nyata dia silau nyata kayak begini. Kok bisa ya Syamil merasakan silau? Nah, setelah beberapa lama Syamil jalan, dia merasa berkeringat. Ada keringat yang keluar dari dahinya. Itu kenapa ya Syamil bisa berkeringat? Lalu setelah itu Syamil pergi ke pasar, membeli ikan, lalu dimasukkan akuarium. Ternyata besoknya Syamil ikut bersama keluarganya ke rumah nenek di Bandung. Nah, setelah 1 minggu ternyata di rumah Syamil itu pernah mati lampu. Nah, setelah mati lampu itu kan rumah Syamil itu jadi gelap selama 1 minggu. Pada saat Syamil kembali pulang ternyata ikannya mati. Kenapa ya ikannya mati? Ada yang tahu? Kenapa ikan Syamil bisa mati? Tidak ada yang ngasih makan, Bu. Oh iya, tidak ada yang ngasih makan. Lalu apa lagi ya selain tidak dikasih makan? Kehabisan oksigen ya, Bu? Oh iya, kehabisan oksigen. Apalagi ya? Ada lagi yang tahu? Kebanyakan CO2, Bu. Oh, kebanyakan CO2 betul. Apalagi ya? Sudah sampai di situ. Nah, untuk mengetahui permasalahan itu, kita kerjakan langsung di LKPD. Nah, Ibu harapkan berdasarkan dari video tadi, kalian bisa menemukan permasalahan. Lalu nanti kalian akan menganalisis atau eksplorasi akar penyebab masalahnya apa. Setelah mencari akar penyebab masalahnya, boleh dari kajian literatur, boleh dari buku paket, boleh dari internet. Lalu kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Silakan Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk 10 menit ya untuk melakukan permasalahan, untuk mencari permasalahannya apa, akar penyebab masalah dan solusi permasalahannya. Nah, jika dilihat dari LKPD 1 ini, permasalahannya yaitu setelah memperhatikan tayangan video, dapatkah kalian menemukan masalah yang dialami oleh Syamil? Dari mulai Syamil pergi ke pasar sampai ikan Syamil mati. Berarti dari awal video sampai akhir ya. Ada yang sudah selesai mencari akar penyebab masalah dan solusinya? Kelompok mana nih yang sudah selesai nih? Masih belum, Bu. Belum. Ada Iwan sudah selesai? Belum, Bu. Masih proses. Masih proses, Bu. Pusing. Ini nggak ada kuota. Oh, tidak ada kuota. Kan LKPD-nya Ibu sudah bagikan dalam bentuk print out. Oh, Maulidah mau cari itu ya? Literatur di internet ya? Iya, Bu. Yang lain atau sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti kalian sudah mendapatkan dong ya akar penyebab masalah dan solusi permasalahannya. Nah, untuk lebih mempertegas apa yang sudah kalian dapatkan, kita lanjut ke LKPD yang 2, yaitu kita akan memperhatikan ciri-ciri makhluk hidup. Kan kita sudah membawa nih ikan kecil, tumbuhan, ada tanah, dan batu kecil. Nah, berdasarkan tadi kajian literatur kalian yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada banyak ya, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kalian tuliskan di sini yang menjadi ciri-ciri makhluk hidupnya. Lalu nanti kalian centang atau checklist ya. Misalkan ikan kecil apakah bernapas atau tidak, checklist. Kalau misalkan tanah bernapas atau tidak ya, oh ternyata tidak bernapas, berarti di strip saja. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal dijawab pertanyaannya. Ada nomor 1, yaitu hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Nomor 2-nya, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu dan buat laporan dan presentasikan. Lalu yang ketiga, bandingkan hasilnya dengan pengamatan kelompok lain. Silahkan Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Ibu sambil berkeliling ya ke kelompok 1, 2, 3. Kalau ada masalah atau misalkan ada kesulitan, boleh kalian sampaikan kepada Ibu. Bagaimana kelompok 1, apakah ada masalah? Atau ada yang belum dipahami? Kelompoknya Bingung, Bu. yang mana? Nomor 5. Nomor 5, yang mana ya? Ada cuma sampai 3, Iwan berarti nambah-nambah masalah kali ini. Oh iya, Bu.
Bandingkan hasilnya dengan pengamatan nanti ya. Kalau sudah selesai kita presentasikan nanti dibandingkan dengan yang kelompok lain. Gitu. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu tanyanya tanah apa, Bu? apa Maulida? Maulida sudah siap? Tanahnya tanah apa? Terserah, tanahnya tanah dari Belum, Bu. boleh dari depan halaman, boleh dari rumah kalian, asal jangan tanah kuburan aja. Nanti Ibu takut. Nanti pocongnya ikutan ya, Bu ya? Ih, Ibu gak bilang Maulida, nanti tuh ke Maulida aja, jangan ke Ibu, Hati-hati ya. Jangan lupa. Bu, please. Jangan lupa selama praktikum ingat bahwa kalian ini adalah profesor atau ilmuwan di dalam kelas dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada di laboratorium ya. Kan sudah kita bahas di semester 1 tentang peraturan-peraturan yang ada di laboratorium yang harus kita lakukan pun selama praktikum gitu. Yang sudah selesai Maulidah, ayo silakan kelompoknya Maulidah untuk presentasi ke depan. Bu, dari tadi aku terus yang duluan, yang lain dong. Kok asa bosen ya? Kan ibu sangat menyukai Maulida, jadi ibu sangat suka kalau Maulida yang untuk memotivasi yang lain dong. Saya mau lulus, Bu, nggak mau lidah. Oh iya, mudah-mudahan lulus 1 kali UP ya kita semua ya. Amin, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Amin, Bu. Oke, silakan Maulida. Amin. Ya udah, Bu, nggak apa-apa, aku duluan, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya Ika. Ya, Isinya bla 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 bla. Sekian presentasi Ya. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum dilanjutkan dengan kelompok lain, silakan. Ada kelompok lain yang mau menanggapi dulu tentang presentasi yang sudah dilakukan oleh Maulida? Gimana? Sama semua jawabannya? Iya, Bu. Kelompok 2 sama. Oke, kalau Punya sudah saya sama, nggak silakan. sama, Bu. Punya saya kalau nggak sama. begitu, Saya presentasi ya, Bu ya. Iya boleh. Berarti Ya. sekarang kelompok Gunarti yang akan maju ke depan. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu kelompok dengan Gilarsi mempresentasikan isinya bla 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 bla. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan presentasi berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kalau begitu Ibu pengen tahu nih ciri-ciri makhluk hidup yang telah kalian amati dari ikan kecil, tumbuhan, apa saja ya? 1, ada yang bisa menjawab tidak? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama? Apa? Bergerak. Oh iya, Makan. berapa Bu? Makan, Bu. Makan, betul. Apalagi? Tumbuh. Oksigen, Bu. Bernapas. Oh, bernapas. Ada lagi? Yang tadi pada gerak-gerak ini namanya? Bergerak, Bu. Bergerak. Lari, Bu, lari. Oh iya, asal jangan lari dari kenyataan. Adaptasi. Mengeluarkan keringat, Bu. Adaptasi, mengeluarkan keringat. Ada lagi? Terhadap Ya, sentuhan. Oh betul, peka terhadap sentuhan siapa? Asal menyentuh ya. Hati-hati nanti ditabok orang. Sentuh, nanti tabok orang. Hati-hati ya. Bu. Minum. Nah, Tinggal dikit bacok ya, Bu ya. betul. Apalagi jangan sampai nyolek-nyolek mau lidah senggol dikit bacok katanya. Wah, bahaya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan nih apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi jangan sampai nanti Ibu tanya, apakah kalian makhluk hidup? Nanti kalian jawabnya, iya. Terus apa yang membedakan kamu dengan batu? Nanti kamu bingung lagi, apa ya? Kok kamu makhluk hidup tapi nggak tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, setelah belajar ini mudah-mudahan kalian bisa memaparkan apa atau menganalisis apa sih ciri-ciri yang ada di dalam tubuh kalian masing-masing. Nah, Ibu tanya lagi nih, yang termasuk makhluk hidup selain manusia apa saja ya? Hewan, Bu. Ikan, Bu. Hewan. Kucing, Bu. Bukan. Bukan. Kucing, Kucing. burung. Pohon pisang, Bu. Apa lagi? Pohon pisang. Pohon pisang. Siapa yang punya pohon Lima, pisang? Bu. Kalau sudah berbuah, Ibu Lima. minta. Satu karung Oke. jangan banyak. Ada lagi? Jangan minta, Bu, pisangnya, Bu, harus dibeli, Bu. Kan hari ini nggak ada yang Oh gratis. begitu, Maulida sangat hitungan sekali sama Ibu. Jiwa wirausaha Baik. Maulida.
Oh iya betul, nantinya masuk science planner itu. Baik, Amin, kalau sudah doakan saja, begitu, Bu. iya, amin. Setelah kalian bisa menyimpulkan apa itu ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan melakukan penguatan. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup, betul seperti yang telah kalian sebutkan. Bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, lalu ada reproduksi, mampu menanggapi rangsangan, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi atau bahasa kaliannya itu udah makan ya. Yang ketujuh adalah ekskresi, yang ke-8 makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada bernapas. Bernapas itu proses mengambil oksigen, lalu yang dilakukan oleh yang bisa menghasilkan oksigen adalah tumbuhan melalui fotosintesis. Sedangkan hewan dan manusia tidak bisa nih menghasilkan oksigen, hanya bisa menggunakan oksigen dari tumbuhan. Lalu ada memerlukan energi atau makan ya. Nah, di sini ada dua jenis organisme nih. Ada organisme autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Melalui proses apa ya? Fotosintesis. Fotosintesis, Ibu. Fotosintesis. Kalau begitu, apakah manusia dan hewan bisa menghasilkan makanan sendiri? Bisa tidak ya? Tidak bisa, Bu. Enggak. Yang makan makanan tumbuhan, Ibu. Bisa, Bu. Manusia dan hewan Bisa, Bu, bisa. Apa mau Dia lidah? bisa menghasilkan Masak ya. makanannya sendiri. Masak dulu di dapur. Kan bisa masak nasi goreng, bisa masak mie. Bisa kan? Bisa. Tetapi sekarang Ibu tanya, kan kalau memasak nasi nih, nasinya berasal dari apa? Nasinya Masaknya kalau saya dari apa ya? kedelai, Nasnya Bu. dari Padi. beras. Beras. Dari padi. Beras itu apa coba? Beras itu apa beras coba? itu tumbuhan, Maulidah. Pinter tuh. Berarti kalau tidak ada tumbuhan, kita bisa makan tidak? Bisa makan daging. Makan Oke. hewan. Oh iya, kan orang kaya makan daging tiap hari, makan steak tiap hari, atau makan sate tiap hari. Pertanyaannya lagi, apakah sapi makannya apa? Sapi makannya apa? Rumput. Rumput. Kalau tidak ada rumput, sapi bisa hidup tidak? Mati. Makan bekatu. Bekatu terbuat dari apa coba? Tumbuhan juga kan? Nah, intinya bahwa yang makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan hanya tumbuhan, sedangkan hewan dan manusia hanya bisa mengolah tumbuhan sebagai bahan makanannya. Paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Yang selanjutnya nih ada bergerak. Kita lihat bergerak. Nah, kita bisa bergerak? Coba. Kayak seperti tadi mau lidah, kaditu kadia. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh dari bergerak ya. Nah, bergerak pada makhluk hidup ini ada dua ternyata teman-teman. Ada yang namanya gerak aktif dan pasif. Nah, kalau yang aktif seperti tadi mau lidah, kaditu kadia, celing cingkat. Nah, itu namanya bergerak aktif ya, berpindah tempat. Kalau yang pasif ini contohnya terjadi pada tumbuhan. Bergeraknya tidak dapat bisa diamati secara langsung. Tetapi lihat tuh, kelihatan kan nih di gambarnya bahwa si tumbuhan itu sebetulnya bergerak, cuma tidak bisa kita lihat langsung, harus dengan pengamatan yang lebih lanjut. Yang keempat di sini ada tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh? Kalau tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup bersifat irreversibel atau nggak bisa kembali lagi ke semula. Kalau berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya perempuan menstruasi, ya laki-laki misalkan tanda-tanda kedewasaannya jakunnya bertambah, dadanya lebar dan suaranya merdu, sebagainya. Nah, yang kelima ciri-ciri yang selanjutnya adalah reproduksi. Ada seksual dan aseksual. Ya ini saya skip saja takutnya waktu kelamaan. Lalu ada peka terhadap rangsangan. Contohnya tadi Samil, kenapa dia menutup mata pada saat panas? Karena dia merasakan silau dari sinar matahari, jadi dia tutup supaya tidak panas. Lalu yang ke-7 menghasilkan zat sisa. Contohnya pada saat Iwan lari disuruh berlari keliling lapangan selama 3 putaran. Yang dia keluarkan adalah keringat. Nah, itu adalah merupakan hasil zat sisa. Kalau pada tumbuhan contohnya ada respirasi. Yang terakhir, nah ini adalah makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi kita itu makhluk hidup itu soalnya tuh udah banyak. Nanti sel ini akan kita bahas di kelas 8 ya untuk Kurmer. Biasanya kelas 7 tapi sekarang di Kurmer ada di kelas 8. Nah,
terakhir, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran ciri-ciri makhluk hidup? Bahwa kita itu bisa dibedakan dengan benda mati. Kenapa kita disebut dengan makhluk hidup? Karena kita melakukan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, ayo kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Boleh oleh Bu Narti. Silahkan untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu. Nanti kalau salah dibenerin ya Bu ya. Nah, tidak apa-apa. Salah itu Ya. kan proses belajar. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8. 1, bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, peka terhadap rangsang, ekskresi. Yang terakhir apa ya Bu? Tadi lupa, kurang 1. Apa ya? Tersusun Apa atas teman-teman? sel-sel. Oh iya, tersusun atas sel-sel. Oke, makasih Bu. Terima kasih Gunati atas refleksinya. Nah, refleksi dari Ibu, alhamdulillah Ibu sudah bisa belajar. Kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi Ibu minta nanti kalau pada saat kalian ditanya kalian makhluk hidup, ya saya makhluk hidup. Ciri-cirinya apa? Kalian bisa menyebutkan supaya kalian tidak bisa disebut, ih ternyata Maulidah batu ya, karena Maulidah nggak tahu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jangan sebut seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran. Ininya error Bu. Sekian untuk pelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan bahas tentang klasifikasi tumbuhan ya, klasifikasi tumbuhan dan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa itu Makasih, di Bu. evaluasinya postnya sudah Ibu kirim di itu ya, di apa? Di quizzes. Terima kasih. Iya, Ibu.